Halo teman-teman, mari kita bahas kembali soal jabatan ahli pertama perencana. Kali ini materinya tentang semuanya kita bahas deh ya. Tentang materi ekonomi, perencanaan, spesial dan juga sosial atau sosiologi. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama ya. Pendidikan memiliki peran penting terhadap pembangunan nasional suatu negara. Dampak dari diterapkannya subsidi pendidikan oleh pemerintah yaitu penawaran pendidikan menjadi menurun. Pemerintah yaitu ini pertanyaannya sampai sini aja nih guys ya. Ini kelebihan ini harusnya jadi pilihan ganda, maaf ya. Ini soalnya saya juga baru ngeh ini. Oke, untuk soalnya itu pendidikan memiliki peran penting terhadap pembangunan nasional suatu negara. Dampak dari diterapkannya subsidi pendidikan oleh pemerintah yaitu apa? Titik-titik di sini ya guys ya. Yang A, penawaran pendidikan menjadi menurun karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup. B, permintaan terhadap pendidikan meningkat. C, biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau dan bisa dinikmati oleh banyak orang. D, biaya pendidikan menjadi semakin mahal dan sulit dijangkau oleh kebanyakan masyarakat. E, tidak ada perbedaan yang signifikan karena semangat belajar siswa masih rendah. Nah, silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Jadi pendidikan eh, dampak diterapkannya subsidi pendidikan ya, yaitu apa? Jawabannya adalah tentunya yang C ya teman-teman. Biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau dan bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Yang A, penawaran pendidikan menjadi menurun. Ini karena gak mungkin ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja ke soal nomor 3. Tingkat inflasi harga pada komoditas di masyarakat berusaha dijaga oleh pemerintah agar tetap terkendali dan terjaga kisaran yang telah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan inflasi yang di luar kendali akan merugikan banyak pihak. Berikut yang merupakan pihak yang justru diuntungkan saat inflasi, yaitu siapa? A, pihak yang memiliki tabungan. B, pihak yang memiliki penghasilan tetap. C, pihak yang memberikan pinjaman. D, pihak yang memiliki utang dan atau pinjaman. E, pihak yang berperan sebagai pemborong. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Kebanyakan dirugikan atas terjadinya inflasi ya, ketika inflasinya terlalu tinggi ya teman-teman ya, merugikan banyak pihak. Tapi ada justru yang diuntungkan itu adalah pihak yang memiliki utang atau pinjaman, yang D ya teman-teman, karena di saat nilai uang terus tergerus dia membayar utang dengan bunga yang sudah ditetapkan sebelumnya ya teman-teman. Jadi dia membayar hutangnya dengan jumlah yang sama sebelum terjadi inflasi. Itu berarti menjadi keuntungan bagi dirinya, seperti itu teman-teman ya. Tapi oke, next ke soal berikutnya. Dalam teori ekonomi makro, belanja negara harus seimbang dengan pendapatan negara tersebut. Namun Indonesia tidak demikian, menerapkan anggaran defisit untuk tetap melakukan pembangunan nasional. Salah satu langkah untuk mengatasi anggaran defisit tersebut yaitu A, menjual surat berharga. B, meningkatkan pajak dan barang-barang konsumsi pokok. C, menerapkan nilai tukar mengambang. D, mengalokasikan belanja negara untuk hal yang tidak prioritas. E, meningkatkan tingkat suku bunga bank ya. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, menjual surat berharga ya, aplikasi dan lain-lain sebagainya. Karena anggaran defisit ini teman-teman, pendapatan itu lebih kecil daripada iya pendapatan lebih kecil daripada
belanja yang digunakan atau pengeluaran ya teman-teman ya. Makanya anggarannya terus defisit, sehingga mau tidak mau pemerintah harus menjual surat berharga, obligasi dan lain sebagainya untuk tetap bisa melakukan pembangunan ya. Oke, untuk soal berikutnya, berbeda dengan Indonesia, beberapa negara di luar negeri telah menerapkan pemberian upah tenaga kerja per jam bukan per hari. Penerapan upah tenaga per jam tersebut mencerminkan apa? A. Efisiensi. B. Produktivitas. C. Komoditas. D. Fleksibilitas. E. Ambiguitas. Yang terlas bukan E. Teman silakan untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah A. Efisiensi ya teman-teman. Sebenarnya ketika upah tenaga kerja itu per jam, maka dari sisi pengusaha memang sangat diuntungkan teman-teman ya, karena lebih efisien gitu. 1 jam itu menghasilkan apa mereka ya kan, itu yang kita bayar seperti itu. Asalkan upah per jamnya juga itu sih nggak apa-apa ya teman-teman ya, asalkan upah per jamnya ya sesuai gitu ya kan. Jangan maunya efisiensi tapi upah per jamnya seenak EDW gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam teks ilmu ekonomi dikenal lingkup ekonomi mikro dan makro. Konsep dasar yang dipergunakan dalam ekonomi yaitu A. Kelangkaan. B. Keuntungan. C. Kebermanfaatan. D. Pemerataan. E. Keadilan. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah tentunya A ya teman-teman, kelangkaan ya. Inti dari permasalahan ekonomi awal mulanya itu adalah dari kelangkaan ya teman-teman. Saat kelangkaan itu ada, maka timbullah yang namanya ilmu ekonomi. Bagaimana membuat suatu barang itu tidak langka, maka dibuatlah sistem ekonomi dan lain sebagainya. Oke, next aja kita ke soal berikutnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2020, Indonesia mengalami inflasi sebesar 1,68%. Agar angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019, yaitu 2,72%. Berdasarkan pernyataan di atas, inflasi merupakan kenaikan harga BBM di suatu wilayah pada periode tertentu. B. Kenaikan harga properti di suatu wilayah tertentu. C. Kenaikan harga seluruh barang secara umum di periode tertentu. D. Kenaikan upah minimum regional di suatu wilayah. Atau E. Kenaikan kesejahteraan masyarakat secara umum baik di desa, kota pada periode waktu tertentu. Jadi inflasi merupakan, silakan untuk teman-teman menjawab terlebih dahulu ya. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kenaikan harga seluruh barang secara umum pada periode tertentu, misalnya 1 tahun ya. Harga seluruh barang tidak berlaku ketika misalkan harga BBM aja yang naik yang secara signifikan misalkan di seluruh Indonesia, itu tidak termasuk merupakan inflasi ya teman-teman. Inflasi adalah kenaikan secara umum harga barang dalam periode tertentu. Oke, next ke soal berikutnya. Indeks pembangunan manusia seringkali digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat penduduk dapat mengakses hasil pembangunan terkait aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pengukuran indeks pembangunan manusia berdasar aspek kesehatan menggunakan indikator apa? A. Mortality rate. B. Jumlah ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan. C. Jumlah lulusan dokter dan perguruan tinggi. D. Indeks kesehatan jasmani dan rohani. Atau E. Angka harapan hidup. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Jadi indeks pembangunan manusia berdasarkan aspek kesehatan menggunakan indikator E ya teman-teman, angka harapan hidup. Jawabannya E. Oke, next ke soal berikutnya. Pemberlakuan perdagangan era masyarakat ekonomi ASEAN menyebabkan mudahnya arus barang dan jasa berpindah di kawasan ASEAN. Tidak hanya untuk barang atau jasa, beberapa profesi dapat secara bebas bekerja di negara lain lingkup ASEAN.
Profesi tersebut antara lain: A. Pustakawan, akuntan, insinyur; B. Dokter gigi, dokter hewan dan peneliti; C. Fotografer, ekonom, arsitek; D. Ekonom, surveyor, perias; E. Arsitek, akuntan, dan perawat. Jadi yang profesi dapat secara bebas di negara lain dalam lingkup ASEAN itu adalah, contoh-contoh profesinya adalah yang E, teman-teman: arsitek, akuntan, perawat. Dan ada beberapa profesi lain, mungkin kita bahas nanti ya teman-teman. Oke, kita langsung next aja ke soal berikutnya. Anggota DPRD pada praktiknya dapat diundang pada forum SKPD sebagai: A. Penanggap; B. Pembawa acara; C. Narasumber; D. Peserta; E. Penilai. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu, dan untuk jawabannya kita ke part berikut ya teman-teman ya, karena sekarang saya mau istirahat dulu. Semoga kita bisa lulus semua menjadi P3K di tahun ini ya teman-teman. Oke, sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.